Tingginya biaya hidup di ibu kota kerap membuat warganya banting tulang agar bisa memenuhi kebutuhannya. Ada istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Namun kini, kebutuhan kaum urban tak lagi berporos pada kebutuhan pokok, yakni sandang, pangan, dan papan, tapi beralih ke gaya hidup. Ya, gaya hidup kaum urban alias urban lifestyle memang lebih membutuhkan duit berlebih. Untuk yang ukuran kantongnya pas-pasan tapi ingin mengikuti gaya hidup kaum urban, harus pintar-pintar mengatur keuangan. Dari celah ini, ada satu yang kini mencuat ke permukaan dan justru menjadi sebuah tren. Ya, fenomena thrifting, alias membeli baju impor bekas yang masih sangat layak pakai. Tak dapat dipungkiri jika sebagian warga ibu kota dan kota besar lainnya ingin bisa tampil keren meskipun dengan barang-barang yang murah. Maka jadilah thrifting sebagai jalan keluarnya. Kebanyakan pakaian ini datang dari Korea dan Jepang dengan kode-kode tertentu yang menunjukkan kualitas dan jenis pakaian di dalamnya. Namun, di sisi lain, seringkali baju impor bekas ini dipandang sebelah mata. Ada yang meragukan kualitasnya, bahkan ada pula yang menganggap pakaian bekas ini justru menjadi sumber penyakit. Enggak sih, soalnya kan kalau aku habis beli langsung dicuci gitu. Ya kayak gitu sih, direndam, dicuci, direndam lama. Enggak sih, nyari yang bersih aja, terus nanti kan sampai rumah dicuci lagi gitu. Iya, direndam dulu sih, lebih rendam pakai. Sehari kadang. Biasanya saya siram pakai air panas. Oh gitu, berapa lama itu Bu? Air panas, mendidih, terus si cuciannya ini bajunya saya taruh di bak, nah saya rendam. Penasaran? Tim OMG pun mencoba menyusuri pusat pakaian impor bekas di Jakarta Pusat untuk mencari tahu asal-usul pakaian bekas ini. Di antara keramaian Pasar Senen, kami menemukan salah seorang penjual baju hangat, Adam. Tokonya tampak cukup ramai dengan lampu dan juga iringan musik yang cukup meriah. Ya, rupanya bisnis pakaian impor bekas ini cukup menguntungkan. Omsetnya bisa mencapai 3 juta rupiah sehari jika sedang ramai pengunjung. Adam membeli barang dalam karungan besar, istilahnya bal. Bal itu ada yang 8 juta, ada yang harga 10, 7 juta, beda-beda sih kalau dari harga satu bal, Pak. Pernah kita dulu tuh dapat tuh barang kaki semua tuh, tapi barang brand tuh ada kayak brand biasa Disney. Harga jual paling 80. Barang kaki tuh barang obral gini, harga 35, 300, 20.000. Yang no brand gitu no ya? brand ya. Istilah barang kaki adalah sebutan untuk barang yang kurang bagus untuk dijual kembali. Biasanya barang-barang kaki ini diobral dengan harga yang sangat murah. Ada yang 10 hingga 20 ribu rupiah. Ada juga pedagang yang khusus menampung pakaian obral ini. Dalam satu bal rupanya tak melulu berisi pakaian branded atau bermerek yang bisa dijual dengan harga tinggi. Ada juga pakaian no brand alias tidak bermerek, tapi tetap berkualitas dan layak dijual. Kadang juga ada pakaian baru yang belum pernah dipakai. Biasanya merupakan barang yang tidak laku dijual atau karena perubahan mode akibat pergantian musim. Satu bal berisi sekitar 400 pieces pakaian. Biasanya makin kecil bal, makin banyak pula pakaian di dalamnya. Sama seperti Adam, Iki pun pernah mendapatkan barang kaki dan menjualnya dengan harga murah atau bahkan dibuang jika benar-benar tak layak jual. Paling kita sortir, kita pisahin yang bisa kita jual lebih tinggi, kita jual lebih tinggi. Kalau yang nggak bisa ya kita obral 10.000 seperti ini. Soalnya barang nggak semuanya bagus gitu kan. Ada kondisi yang kurang bagusnya juga, ada yang dibuang, ada yang masih bisa dijual, kita jual aja. Oh gitu, jadi abis disortir langsung dijual? Dijual, langsung kita gantung. Dari hasil penelusuran tim, rupanya tak semua pedagang mencuci pakaian dagangannya terlebih dahulu.
Yang memilih untuk mencuci dulu pakaian impor bekas ini hanyalah pedagang yang ingin barang jualannya tampak bersih dan rapih saat dipajang. Mereka juga bahkan memiliki tempat cuci khusus untuk pakaian impor bekas ini. Oh enggak, alhamdulillah kalau di sini kan udah laundry juga, jadi ya higienis lah barangnya. Iya, di sini tuh di laundry tuh kayak per bal itu hitungan 120 piece, 120 dikali 1000. Satunya tuh 1000 rupiah. Iya, 1000 rupiah. Kita ada juga laundrynya juga dari bosnya juga. Jadi bos tuh ada tempat gudang buat bal, tempat laundry. Habis laundry kan taruh nih kayak gini, banyak-banyak display. Kadang taruh karung situ udah di laundry itu. Diuap. Iya, diuap. Kadang juga kita ada mesin buat bersihin debu-debu gini. Kami pun bergeser menelusuri lokasi kedua. Kali ini, tim OMG pun menuju Pasar Metro Atom dan bertemu Dodi, pedagang yang tokonya tampak ramai pembeli. Ya kembali ke selera masing-masing ya. Kalau mereka bilangnya baju bekas emang iya. Tapi isinya semua di dalam tuh nggak bekas. Masih ada kualitasnya yang layak pakai. Dan pun kata netizen walaupun ada penyakit atau apa, mungkin terlebih dahulu kena penyakit atau mati mungkin saya. Dari nolnya kita kelola sampai barang udah jadi. Nah, kita udah di laundry, di steam uap, insya Allah udah aman sih. Dari Bang John, salah satu penjual pakaian impor bekas di Pasar Metro Atom, kami mengetahui proses awal bal yang dijual di pasaran. Ia mendapatkan bal dari Pasar Senen dan Bandung. Jenis pakaian yang ia jual pun beragam, mulai dari sweater hingga celana jeans. Ketika bal datang, Bang John dan tim mulai membuka satu persatu. Kemudian, pakaian disortir sesuai harga yang akan dijual. Biasanya proses penyortiran dilihat dari kualitas dan brand pakaiannya. Tak hanya itu, pakaian-pakaian vintage yang sudah tampak berumur pun justru akan menambah nilai jualnya. Bang John membeli satu bal dengan harga mulai dari 7 juta rupiah. Dalam sehari, bahkan ia bisa membuka 30 bal yang berisi sekitar 180 hingga 220 pakaian. Ya, modal yang dibutuhkan memang lumayan besar, tapi tentunya terbayar bila setiap harinya ia mampu menghasilkan omset 10 hingga 20% dari harga beli satu balnya. Setelah disortir, pakaian-pakaian ini kemudian diantar ke tempat cuci alias laundry. 1 kilo biasanya dibanderol seharga Rp6.000. Setelah dicuci, pakaian ini kemudian disortir kembali dan diperiksa kualitasnya untuk menentukan harga final, kemudian dipajang. Boleh, sebenarnya baju bekas itu sekarang punya kualitas. Gitu, banyak yang bilang baju bekas berkualitas. Kenapa? Karena memang baju bekas itu nggak semuanya itu bekas orang. Bisa jadi bekas-bekas yang di toko, gitu, di toko baru dijual ke kita, gitu. Terus baju-baju di sini juga udah aman. Kenapa? Karena waktu dalam bentuk bal tadi itu sebenarnya sudah di setrika uap yang panasnya bisa nyampe 100 derajat Celcius. Sesudah itu setelah kita sortir baru kita laundry lagi, gitu. Jadi untuk di baju bekas ini bisa kita bilang udah sangat aman sih, gitu. Karena kita udah 2 kali pencucian. Pakaian yang dicuci biasanya akan datang dengan bungkusan plastik bening seperti ini. Sudah bersih dan wangi. Sekilas pakaian-pakaian bekas ini pun tampak seperti pakaian baru. Namun pemirsa, meskipun membutuhkan ongkos cuci, tapi tak membuat harga satu pakaiannya menjadi mahal. Ini kan masih ada brandnya ya. Biasa brandnya ini bisa dijual 100 ke atas atau enggak 200 ke bawah. Gitu, dan warna juga masih pekat, nggak ada minus, nggak ada bolong. Jadi bisa dijual di harga 150. Paling dinego-nego 120. Nah kalau ini memang dia nggak ada merek, tapi dia lebih ke estetik kali ya. Kalau untuk dipakai buat foto dan warnanya masih bersih, kualitas juga masih oke. Ini di harga 65 sampai 80. Dan untuk yang kayak gini, memang ini sweaternya polos nih, warnanya juga masih bagus, tapi dia ada brandnya. Nah ini yang kita jual di under 50. Ini harganya 35. Sama dengan pedagang di Pasar Senen, selain untuk alasan kebersihan, pakaian bekas ini dicuci agar terlihat lebih rapi ketika dipajang, sehingga bisa menjawab keresahan para pembeli pakaian bekas.
Selain karena harga yang miring, pakaian bekas yang ditawarkan pun tak jarang memiliki kualitas yang ciamik. Belum lagi jika bertemu dengan barang bermerek alias branded pula. Tentu hal ini menarik minat para pembeli dan mengesampingkan reaksi alergi yang mungkin saja terjadi pada sebagian orang. Namun sebenarnya amankah pakaian bekas impor ini? Risikonya itu yang paling sering nih ya, itu ya alergi karena apa? Bisa karena bahannya, kita kan nggak tahu ya, apalagi kalau nggak ada labelnya. Bisa alergi karena bahannya atau alergi karena debunya. Ya kan kalau dikemas sudah lama pasti kan debuan. Nah itu kadang pasien suka nggak kuat, dia bisa gatel-gatel mulai dari area yang kontak sama pakaiannya atau bahkan mungkin bisa pindah ke tempat lain. Oleh karena itu pemirsa selalu mencuci pakaian hasil thrifting ya, termasuk juga pakaian baru harus dicuci menggunakan deterjen. Pakaian impor bekas ini tidak membawa virus untuk si pembeli. Apalagi perjalanan pakaian antar negara sudah cukup makan waktu hingga virusnya sudah mati. Selain itu, tidak ada inang untuk tempat virus berkembang. Jika masih berasa kurang, Anda bisa merendamnya dengan air hangat agar kumannya mati. Bahkan, Anda juga bisa membiarkan pakaian setelah dicuci bersih dan disetrika selama 7 hari. Kemudian dicuci kembali, baru kemudian dipakai. Sejatinya, hal ini tergantung dari kebiasaan Anda masing-masing.